Hai, aku Mala. Kali ini aku mau bacain cerita kiriman dari Bagus, asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bagus sebenarnya nggak mau menceritakan cerita ini karena menyangkut keluarganya. Tapi Bagus nekat membagikannya, supaya bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Jangan bermain pesugihan, kalau tidak mau berakhir dengan kematian. Tahun 2017, keluarga Bagus dilanda cobaan besar. Kakaknya, Yuni, sedang dalam titik terendah hidupnya. Sudah menikah 5 tahun, belum juga dikaruniai anak. Suaminya, Pak Heri, kehilangan segalanya setelah toko sembako mereka terbakar habis dalam kebakaran yang tidak pernah jelas asal mulanya. Asuransi pun tidak mengcover karena ada kesalahan dokumen. Mereka akhirnya kembali tinggal di rumah warisan orang tua di daerah Tembawang, Pontianak. Rumah sederhana di pinggir rawa dengan suasana yang sunyi dan lembab. Selama beberapa bulan, keadaan mereka terpuruk. Kadang, untuk makan pun susah. Tapi suatu hari, Kak Yuni datang ke rumah ibunya Bagus dengan kabar mengejutkan. Kalau dia hamil. Semua terkejut, tapi tentu saja bahagia. Karena selama ini, dia divonis dokter tidak mungkin bisa hamil. Rahimnya katanya terlalu tipis dan terlalu kecil untuk menampung janin. Tapi Bagus, sebagai adik, merasa ada yang aneh dari Kak Yuni. Wajah kakaknya pucat, bibirnya kering, matanya seperti kosong. Dan yang paling mencurigakan, dia tidak mau periksa ke dokter ataupun bidan. Alasannya selalu sama. Nanti aja kalau udah gede, biar nggak jadi omongan tetangga. Tapi malam-malamnya, selalu ada yang ganjil. Ibunya sering mengeluh soal suara-suara dari rumah Kak Yuni. Suara perempuan mengejan seperti melahirkan, dan suara tangisan bayi. Bahkan, kadang terdengar suara seperti kaki yang berlari-lari di langit-langit rumah. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Bagus yang penasaran, akhirnya memutuskan untuk menginap. Dan malam itu, sekitar jam 2:20, dia mendengar suara seperti perempuan melahirkan dari kamar Kak Yuni. Bagus mendengar teriakan dan desahan aneh. Tak lama, suara tangisan bayi muncul. Tapi bukan satu atau dua, namun banyak. Bagus mengetuk pintu, tapi tak dijawab. Dari celah jendela, dia melihat pemandangan yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Seorang sosok berjubah putih, wajahnya tertutup kain putih seperti kafan. Duduk bersila di ujung kasur. Tangannya mengelus perut Kak Yuni, yang tampak seperti jantung besar, berdenyut sendiri. Keesokan paginya, Kak Yuni bertingkah seperti biasa. Tertawa kecil sambil bilang, "Aku mimpi dukun bayi datang bantuin aku, tapi bayinya bukan satu." Bagus langsung curiga dan mendesak ibunya untuk jujur. Akhirnya sang ibu mengaku bahwa Kak Yuni beberapa kali pergi ke daerah Kapuas Hulu, ke sebuah rumah tua milik Mak Alin, dukun beranak legendaris yang dulu terkenal bisa membantu wanita mandul. Tapi, sejak tahun 2005, banyak desas-desus bahwa Mak Alin sudah berbeda. Orang-orang bilang dia bisa memberikan keturunan dan kekayaan, tapi dengan satu syarat. Anak yang dilahirkan bukan anak yang memiliki takdir hidup. Anak itu hanya media, wadah kosong, tempat roh pinjaman bersemayam. Dan selama anak itu hidup, rezeki orang tuanya akan terus mengalir. Tapi ada harga yang harus dibayar. Jika anak itu mati sebelum usia 7 tahun, maka semua kekayaan yang diperoleh akan dicabut. Bahkan, lebih buruk, nyawa orang tua akan ditarik sebagai pengganti. Dan kalau ingin memperpanjang kontrak, harus ada pengganti. Atau tumbal darah. Bagus mulai mencari tahu lebih dalam soal Mak Alin. Lewat salah satu temannya yang kerja di puskesmas di daerah Kapuas Hulu, Bagus dapat informasi bahwa dulu Mak Alin adalah bidan resmi. Tapi setelah kehilangan anak kandungnya dalam kebakaran rumah, dia berhenti dari profesinya. Orang-orang mulai bilang dia gila. Tapi anehnya, setiap perempuan mandul yang datang padanya tiba-tiba bisa hamil tanpa bantuan medis. Namun semua anak yang lahir tak pernah terlihat dewasa. Banyak yang mati muda.
Beberapa hilang tanpa jejak. Sejak itu, Ma'alin tak dianggap manusia lagi. Dia disebut sebagai ibu dari anak-anak tanpa takdir. Waktu terus berjalan. Dalam waktu 3 bulan, rumah Kak Yuni berubah drastis. Suaminya buka toko baru, jauh lebih besar. Rumah direnovasi total. Bahkan ada mobil baru di garasi. Semuanya terasa terlalu cepat. Dan perut Kak Yuni, yang katanya baru 2 bulan, dalam waktu 5 bulan sudah sebesar 9 bulan. Hingga datang malam itu, Jumat Kliwon, hujan deras, petir menyambar terus-menerus. Kak Yuni tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Tapi, alih-alih dibawa ke rumah sakit, ada mobil pickup tua yang menjemputnya. Bagus dan ibunya mengikuti dari belakang. Mobil itu masuk ke area kebun sawit gelap, dan sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua beratap rumbia. Dari jendela, Bagus dan ibunya menyaksikan sendiri, Kak Yuni dibaringkan di atas tikar. Di sekelilingnya, ada 5 perempuan tua berpakaian serba putih. Kepala mereka dililit kain. Wajahnya bagai topeng rusak, senyum tapi kosong. Mata mereka tidak berkedip. Ma'alin berdiri di tengah, membacakan mantra dengan bahasa yang Bagus tak kenal. Lalu, perut Kak Yuni mulai berdenyut hebat dan meletus, seperti balon berdarah. 2 bayi keluar, yang satu berkulit keabu-abuan, tubuhnya besar. Yang satu kecil, matanya menyala merah, tapi keduanya tidak menangis. Ma'alin mencelupkan kedua bayi itu ke dalam baskom berisi cairan hitam. Saat itulah baru terdengar suara tangis, tapi bukan seperti tangis bayi. Suaranya seperti lolongan makhluk yang kesakitan. Bagus mencoba masuk, tapi tubuhnya seperti menabrak angin keras. Ibunya langsung pingsan, dan saat dia mendekat, Ma'alin menoleh dan berkata, "Kalau engkau tak ingin ikut, jangan lihat lebih dalam." Seketika itu juga, Bagus muntah darah, lalu pingsan. Dia bangun pagi harinya di rumah sendiri. Ibunya masih demam tinggi, dan Kak Yuni sudah kembali ke rumah, menggendong 2 bayi kembar. Semuanya terlihat normal. Tapi saat Bagus perhatikan lebih dekat, dia sadar bayi itu tidak berkedip, bahkan setelah setengah jam. Dan satu dari mereka tersenyum tanpa alasan. 2 tahun berlalu. Kak Yuni dan anak-anaknya hidup dalam kemewahan. Tapi, 2 anak itu tidak pernah bicara, tidak pernah menangis, bahkan tak pernah menunjukkan emosi. Tiap malam Jumat Kliwon, salah satu dari mereka akan hilang selama beberapa jam, lalu muncul kembali dalam keadaan basah, kuyup, dan kotor, seperti baru keluar dari rawa. Dan Kak Yuni mulai berubah. Kadang bicara sendiri, kadang duduk menatap ke arah sumur di belakang rumah selama berjam-jam. Bahkan sempat memakan bunga kantil mentah-mentah di tengah malam. Tubuhnya kurus, tapi matanya menyala. Seperti ada sosok lain di dalam dirinya. Lalu datanglah masa itu. Suami Kak Yuni meninggal mendadak karena mobilnya remblong. Padahal mobil itu baru seminggu dibeli. Kak Yuni makin aneh, tak pernah keluar rumah. Bau busuk dari rumahnya mulai tercium sampai ke jalan. Tapi, tak ada yang berani menegur. Sampai 2 minggu lalu, Bagus menerima pesan suara dari nomor Kak Yuni. Tapi isinya bukan suara kakaknya. Hanya suara napas berat dan bisikan perempuan tua. Waktu tumbal hampir habis. Rezeki harus dikembalikan, kecuali ada pengganti. Keesokan harinya, Kak Yuni hilang. Dan rumahnya kosong. Tetangga bilang, saat subuh mereka melihat sosok wanita menggendong 2 bayi masuk ke arah rawa. Tapi tak pernah kembali. 2 hari setelahnya, warga menemukan sesuatu di tepi rawa. Sepasang sandal, 1 boneka bayi tapi terbuat dari tanah liat. Di punggungnya tertulis, "Tumbal ditolak, perjanjian batal, jiwa harus dikembalikan." Dan saat malam tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar dari dalam rawa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tengah rawa. Rambut panjang menutupi wajahnya, menggendong 2 bayi.
Dan tiap malam Jumat Kliwon, rawa itu dipenuhi suara anak-anak menyanyi pelan dalam bahasa yang tabu. Itu tadi cerita dari Bagus. Apakah di daerah kalian juga ada pesugihan semacam itu? Dan jika kalian punya cerita horor, bisa kirim ke aku. Aku malah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.